Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku, yang direpresentasikan lagi dengan suratul Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan, nama Tuhan Lata, Uzza, Manat itu bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin, kalau bacanya iya, Kana Budu. Kana itu nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung kepada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita, yaitu sebuah majelis ilmu yang mulia. Dan di pagi ini berikan dorongan untuk istiqomah setiap pagi, berjumpa dalam, meskipun virtual ya, berjumpa berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada dan kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga zaman ini mudah-mudahan termasuk yang suatu wassalam. Sahabat aku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Babi Hal dalam ini, kelimpahan keberkahan dengan semuanya senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah Babi Haikal akan mengkaji sebuah tema tentang rezeki ya. Karena ini rezeki yang Allah berikan ini menjadi sebuah harapan kita semua, tentunya doa-doa yang kita panjatkan, salah satunya Allah semua. Dan inilah yang selalu kita doakan seusai sholat atau mungkin dalam doa-doa yang dalam tahajud kita, sebuah rezeki yang rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal, baik dan juga tentu banyak ya. Dan itu sebuah rezeki yang memang kita pahami, rezeki ini biasanya konotasinya dengan harta ya. Tapi insya Allah nanti akan dibahas lebih detail bagaimana sesungguhnya rezeki yang Allah kehendaki, dan Allah rezeki yang sesungguhnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah,
tema rezeki ini memang tema yang sangat penting karena rezeki kalau kita bahas satu persatu tidak hanya itu menjadi sebuah bagian penting dalam sebuah rezeki gitu ya. Karena dalam sebuah ayat disebutkan bahwa qad ahsanallahu lahu rizqan, Allah telah membaikkan bagi seseorang hamba itu rizki atau rizki yang terbaik itu ternyata ketika itu kalau sebutkan di awal ayat dengan orang yang beriman kemudian dan beramal soleh. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah ini akan dibahas lebih detail bagaimana cara kita mendatangkan rezeki di rumah-rumah kita dengan sebuah pembahasan yang insya Allah akan lebih eh, menyeluruh ya, komprehensif karena sesungguhnya inilah yang menjadi harapan kita semua. Baik, Alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mana Beh sehat, Beh? Alhamdulillah selalu disehatkan, selalu diupayakan sehat. Sebetulnya juga mau tanya sama para dokter, apa namanya? eh, saya suka kembung. Nah, dari kemarin tuh kembung terus gitu. Ceramah di 6 6 kemarin 6 dari jam 3 udah keluar rumah dan kembali dini hari malam gitu. Jadi hanya berapa tuh? Ya, begitu terus. Nah, terus kembung selama itu. Jadi kalau lagi ceramah dipaksa-paksain. Ada Om Selo tuh, ada angkat tangan Om Selo. Gimana tuh, Mas Elo? Dokter Be, Selo ini selamat berarti ya. ulang tahun, Be. Babe, selamat ulang tahun. Ah, Barakallahu fiik, Babe, fi umrik ya. Mabruk Alfa, mabruk, Beh. Insyaallah, terima kasih. Jazakumullah. Ini saya rada santai sebab emang mau siap-siap diurut sama tukang urut. Istri kita tuh kadang-kadang tukang urut, tukang masak, ya tukang apalagi semua. Ya Allah ya Rabbi. Jadi siap-siap nih habis ini nih. Jadi ya mungkin karena kecapean Sabtu Minggu itu ya, Maulid. Tidak kuasa untuk menolak. Ada yang nggak pakai konfirmasi dipasang muka kita segede-gedenya di jalanan. Masya Allah. Kemarin tuh di Rempoa, kan saya bilang kan ya Allah gimana sih? Ente gimana ceritanya begini? Ya gimana dong? Ya mudah-mudahan Ustadz bisa loh. Kalau saya nggak bisa kan nama saya jadi jelek sama jamaah. Ustadz Haikal susah ngundangnya. Ustadz Haikal begini begini. Ente bagaimana? Jangan dong. Jadi terpaksa saya datang. Yang parahnya lagi kan dari mana? Dari Bekasi ke Rempoa ke Tangerang tuh ya Allah ya Rabbi. Kemudian ke Serang, kemudian balik lagi ke Bekasi, kemudian balik lagi ke Serang lagi, Ciputat lagi. Aduh, tapi ya Allah Akbar. Gara-gara itu mungkin Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang ku sayangi, ku cintai, selalu hadir dalam lisan ini, dalam doa-doa. Begini, satu hari Nabi Muhammad SAW janjian sama malaikat Jibril. Dan ternyata malaikat Jibril kok pada waktunya nggak datang. Satu, mustahil malaikat Jibril terlambat. Ya kan? Mustahil. Emang dia naik angkot? Kan kagak. Emang dia naik ojek? Kagak. Ya. Dua, mustahil malaikat Jibril itu ingkar janji. Ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Atau ada keperluan ini dulu? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Maka kesimpulannya kenapa sampai terlambat? Nah, kemudian Nabi keluar, ternyata ada di luar. Ditanya oleh Rasulullah, ya malaikat, ya Jibril, apa yang menahanmu untuk masuk? Jibril menjawab, ya Rasul, telah menahanku untuk masuk seekor anjing di depan rumahmu. Rupanya malaikat gak mau masuk ya ke rumah yang di depannya itu ada anjingnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sekarang pertanyaan saya kepada antum semua. Kalau di rumah Nabi, ini rumah Rasulullah loh ya, sebaik-baik tempat di muka bumi mungkin ya. Malaikat Jibril aja nggak mau masuk karena ada anjing. Bagaimana dengan rumahmu? Bagaimana dengan rumahmu? Gitu. Kok ke rumah malaikat Jibril aja
Jibril aja nggak mau ya ke rumah Nabi. Nah, berarti ada satu, itu kalau baca hadis tuh kayak gitu ya. Saya boleh dibilang peneliti gitu ya. Dari zaman dulu, dari zaman masih muda. Jeli, saya bukan sok tahu ya, tapi saya harus ngomong kayak gitu. Meneliti satu hadis itu bisa dipikirin lebih 2-3 hari gitu. Jangan lupa, semua orang banyak yang kecelek berkata Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, 6 tahun gitu ya. Dia kecelek. Keceleknya nggak jeli baca hadis. Kata Aisyah, aku gadis remaja. Ya gini, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras, baik masa jahiliyah maupun masa modern. Maupun masa kenabian, maaf, ngaco nih. Ya. Orang selalu berpikir, oh itu hebatnya Abu Bakar, nggak pernah nyembah berhala. Di titik sampai di situ. Padahal kalau kita teliti, kata Aisyah, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras zaman jahiliyah. Aku nggak pernah lihat ayahku. Oh berarti ayah Aisyah udah gede dong, gitu ya. Berarti Nabi menikahi bukan anak kecil, di umur 23 tahun dong. Karena zaman jahiliyah udah ada. Dakwah di Mekah 13 tahun, gitu. Jadi Nabi menikahi Aisyah umur 23. Begitu juga hadis tentang dari Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari, ketika ditanya bagaimana sholat Nabi di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, Nabi nggak pernah melebihkan selain 4-4-3. Oh, berarti kita lo sholat tarawih 4-4-3. Perhatikan jawaban ini. Nabi bertanya, astagfirullahaladzim, Nabi udah wafat ya. Sahabat tabi'in yang nggak sempat jumpa Nabi bertanya, bagaimana Nabi sholatnya di dalam bulan Ramadan tuh kayak gimana? Aisyah menjawabnya umum, baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nabi 11. Ya. Baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti itu jawaban sholat witir. Nah, gitu ya. Begitu juga hadis yang kita mau bahas. Malaikat nggak mau masuk gitu ya. Ini ada orang di bawah ya. Ada orang di bawah ya. Mau survei atau gimana? Mohon maaf banget sensi ya. Putra ada apa pagi-pagi di bawah rame mau jalan atau kemana? Berarti Nabi di depan rumahnya ada anjing, malaikat nggak mau masuk. Oh, berarti ada satu lokasi, ada satu wilayah, ada satu titik di mana malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat Jibril juga nggak mau masuk. Sedangkan malaikat Mikail adalah malaikat yang membagi rezeki juga nggak mau masuk. So kalau begitu apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Ya, itulah, itulah. Dan kenapa dihubungkan dengan hari ini pengajian? Tema kita adalah mengundang rezeki masuk ke rumah kita untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Ya, karena ke situ parannya. Bahwa malaikat yang membawa rezeki nggak mampir-mampir ke rumah kita. Karena apa? Karena kekotoran, karena banyak najis. Saya menyimpulkan dengan 5 tuh kemarin tuh ya. Kotor, najis, bau, kotor, bau, najis, berantakan, dan berbantah-bantahan. Ya. Itulah di rumah yang tidak mau dimasuki oleh malaikat. Sementara rezeki dituangkan oleh Allah melalui malaikat. Malaikat ya mengarahkan kita, membimbing kita untuk mendapatkan rezeki itu. Jangan lupa Allah melayani kita one by one. Keren kalimatnya ya. Jangan lupa Allah melayani kita one by one. Artinya satu-satu. Itulah maha hebatnya Allah yang maha satu, tunggal, dan melayani kita satu persatu. Tauhid banget itu ya. Itulah Allah yang maha satu dan Allah melayani kita satu persatu, one by one. Seolah-olah Allah milik kita sendiri, seolah-olah ya. Malaikat Mikail melayani kita satu persatu, malaikat Jibril satu persatu.
Ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, salah satu pengundang rezeki yang kita bahas tadi ini adalah coba perbaiki rumahmu. Sampai-sampai ada ilmu Feng Shui. Feng Shui itu Feng Shui. Feng Shui ya. Feng Shui. Feng Shui. Ya. Nah, dalam ilmu itu, dia kemusyrikan ya. Kemusyrikan. Tapi saya mau ngambil hikmahnya dulu ya. Kemusyrikan. Jelas kemusyrikan. Tapi kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, barang siapa yang merasa rezekinya sempit, maka pindahlah. Ada benarnya juga. Siapa yang rezekinya sempit, pindahlah. Kalau kita nggak mampu, maka kita kias. Kita kias, ya udah kita geser. Geser aja, ya. Pintunya yang madhab sini, ganti madhab sini. Tempat tidurnya yang madhab sini, jadi madhab situ. Dindingnya, tadi catnya begini, jadi cat begitu. Wallpapernya, begini, jadi begitu. Pajangannya, gitu. Ya, diatur sedemikian rupa. Boleh jadi pembuka pintu rezeki. Ya, karena yang bilang pindahlah, kita kias. Kalau kita nggak mampu gimana? Ya pindahlah, ya geserlah gitu loh ya. Artinya ada change, ada semangat baru. Ke situ parannya. Ya, ada perubahan, akan semangat baru. Semangat baru, ide baru. Ide baru, rezeki baru. Gitu. Jangan begitu, jangan monoton terus. Rumah begitu terus. Catnya kayak robah, geser kayak sana sini, pasang kayak lampu kafe, pasang kayak lampu apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada lagi satu yang sangat menarik ya. Tapi saya ngambilnya dari film yang sangat buruk, film yang sangat jahat. Jangan dulu ada film babi ngepet. Babi ngepet dibawa-bawa ke MKI. Gimana sih babe? Gini, dulu ada film babi ngepet. Babi ngepet yang main Muni Kader. Ya, Muni Kader. Filmnya mengisahkan pasangan suami istri Muni Kader dan Eti Sumiati adalah pasangan pesugihan. Ya, haram, musyrik. Ya, ini saya mengambil hikmahnya. Si Muni Kader, kalau malam-malam, udah bulan purnama, udah siap tuh. Ya, siap. Dia nungging, ya, dia kaki 4, dia baca mantra. Sebelumnya kan dia bunuh anaknya sendiri kan, bayi kan, dimakan, disop. Auzubillah. Anayata andapan gitu kan. Mungging mana, menjelma, menjelma, masih apal. Jur dangek, bujur juga pakai dengek, bujur kuda. Akhirnya jrung jadi babi ngepet. Ya, kita nonton di layar tancap zaman dulu. Nah, apa yang dilakukan ibu bininya di rumahnya? Apa yang dilakukan istrinya? Pasti sudah tahu ya. Ada yang tahu yang dilakukan istrinya? Jaga lilin saat Jaga Nah, lilin. itu yang berpengalaman jadi babi ngepet tahu tuh. kayaknya suratan be. Jadi si istri itu dia pasang lilin, lilinnya tidak boleh mati. Lilin mati, lakinya mati, ketangkep. Ya. Jadi dia jagain lilinnya. Kalau ketiduran bahaya banget gitu ya. Jadi dia jaga. Nggak usah dicontoh ya, nggak usah dipraktekin ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini kegiatan musrik kok dibawa-bawa kemari. Ya. Bu Darmi nggak usah dipraktekin Bu Darmi ya. Ngapain sih Babek? Jadi yang kita ambil hikmahnya di situ adalah eh,
suami istri itu bahu-membahu, join together, bahu-membahu kerja keras bersama-sama untuk mewujudkan rezeki itu. Gitu. Ya. Nah, jadi eh coba deh upayakan kebalikan daripada yang digemari oleh jin dan setan ya. Ini komunitas ini kan lengkap nih, juga diajarin ruqyah, diajarin macam-macam ya. Komunitas MKI ini paling lengkap saya lihat ya dari semuanya. Ntar abis ini saya mau usul untuk bahas faraid. Banyak banget yang nanya saya soal warisan. Ya, ntar insya Allah minggu depan barangkali Mas Khalis. Ya, Ya siap deh. Ada heeh. kajian hukum ini bisa nanti pernah dibahas paroid itu beberapa kali. Nah lengkap. Nah ini kita bahas yang hebatnya nih MKI lengkap ya. Jadi eh tahulah ya bahwa jin dan setan demen tempat yang berantakan. Jin dan setan demen tempat yang kotor, yang bau, yang banyak najis, yang sampah. Itu tempat jin dan setan. Jin dan setan paling seneng lihat orang berbantah-bantahan, ya, kakak, adik, berebut ini, berebut itu, gitu ya. Nah, kita lawan supaya kita mengusir jin dan setan yang ada di rumah. Dengan cara satu, bersih banget rumahnya. Di depan ke belakang rumahnya sangat bersih. Bersih, kinclong, mengkilap. Nggak ada debu-debu di rumahnya. Dipegang gitu, nggak ada debu-debu. Bersih banget. Bersih, rapih lagi. Tertata rumahnya. Sandal-sandal juga nggak ada yang berantakan. Rapi tersusun. Wangi lagi rumahnya. Dari ujung depan ke ujung belakang, wangi, sewangi-wanginya. Enak gitu loh. Pakai bakar mustaki kayak, bakar setanggi kayak gitu ya. Dalam rumah ada pohon yang ada bunganya. Bunganya tuh keluar, bunganya wangi. Dalam rumahnya tuh ada pot gitu ya. Dan dalam rumah isinya orang yang saling mendoakan. Dan dalam rumah ada suara Al-Quran. Tuh, ada 9 tuh yang saya sebutkan barusan. Coba dipraktekin. Inilah yang mengundang rezeki ke rumahmu. Ya. Inilah yang akan membawa keberkahan di rumah. Orang dulu rumahnya berkah. WC-nya jauh, nggak dalam rumah. WC-nya, kalaupun dalam rumah, harus diakalin. Buka terus, kayak exhaust fan, WC-nya wangi, mesti kering. Ya, itu ada yang bunyi semprotan, masuk ke rumahnya tuh, shot, shot, gitu, gitu, biar wangi. Bukan cuma itu aja. Ya. Rumahnya isinya orang-orang yang saling mendoakan. Kalau tadi saya cerita Muni Kaidar jadi babi ngepet, didoain sama bininya, dipasangin itu lilin. Maka coba dah rumahmu itu kayak gitu dengan kebaikan ya. Ketika suamimu jalan di rumahnya, di rumah itu ibu ya jangan batal wudhu. Iringi suamimu dengan doa. Jangan sampai ibu batal wudhu. Dia keluar rumah pandang aja, kasih sayang dengan berdoa, ya Allah, aku titip dia ya Allah untukku. Aku titip dia untuk keluarga ya Allah. Jaga hatinya ya Allah. Jaga sikapnya ya Allah. Kembalikan dia dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Membawa rezeki yang halalan, thayyiban, mubarak. Membawa kasih sayang. Membawa sakinah, mawaddah, warahmah ke dalam rumah. Darimu ya Allah ya Rabbi. Hamba titip ya Allah. Hamba gak sanggup menjaganya di luar. Dan gitu ya. Itu jangan batal wudhu. Suami keluar rumah, iringi dengan sholat duha. Ntar baru ada aktivitas. Suami keluar rumah, iringi dengan pengajian. Nanti masak. Sholawat sambil masak. Zikir sambil masak. Baca surat-surat pendek lagi masak.
gitu. Kita lagi duduk capek istirahat lihat handphone, sholawat sambil lihat TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bagus, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada khalqi waridu nafsi wa zinata syumdad kalimati. Lihat pemandangan, ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat Israel lagi ngebom. Laknatullah alaihim, Allah memasik jamahum, Allah masatir sablahum. Lihat orang Palestina, Allah ma'azza Islam wal muslimin. Allah ma'azza Islam wal muslimin fi Palestina. Jadi, walaupun lihat TikTok, berada dalam suasana ibadah. Ya, keren itu ide. Itu ide keren beneran, serius. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Pelawatan terus. Batal, buruan wudhu lagi. Karena suamimu sedang menunggu. Saya udah buat satu video, ya. Video saya saya buat bentar. Udah buat video di mana sih tuh saya taruhnya ya? Oh, di CapCut. Di CapCut berarti di galeri YouCut. YouCut. Ini dia bukan. Bukan, bentar. Oh, saya bikin di sini. Oke, ketemu. Saya forward ke Mas Kholis. Mas Kholis saya forward tuh. Ditayangin. Ditayangin, Mas. Halo. Halo. Kholis. Ke Mas Nandar mungkin B. Tolong tayangin Mas Nandar. Masih belum bisa ini, belum bisa. Ya. Volumenya, suaranya, zoomnya. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nggak kelihatan dan nggak kedengeran. Iya, sebentar. Diperbesar aja manual, sama di suaranya dikeluarin. Udah kedengeran ya, suaranya? Nggak ada. Saya coba share ke Mas Nandar nih, jaringannya lagi agak susah nih, Be. Coba share ke Mas Nandar dulu sebentar. Ini aja deh.
menulis satu kalimat buat saya share kepada istri. Bekerjalah maksimal. Ikhlaslah. Dan biarkan doa istrimu yang menembus langit. Wahai para sahabat sekalian, maksimallah dalam bekerja. Secara fisik maksimum sampai capek. Secara keikhlasan maksimum sampai mentok. Udah. 2 syarat itu kalau terpenuhi udah selesai, kelar. Lalu biarkanlah doa-doa istrimu menembus langit, mengiringi pekerjaan dan keikhlasanmu. Tuh. Gitu ya. Jadi rumah tangga yang suasananya kayak begitu, jamin deh, insya Allah rezekinya ada aja beneran. Lancar aja. Ya. Di samping tadi yang saya bilang, kebersihannya, kerapihannya, keharumannya, kesuciannya, semua dijaga. Dan isinya orang-orang yang mendoakan. Coba deh dijawab pertanyaan ini. Iya, iya. Coba jawab deh pertanyaan ini. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah lah, iya, iya. Tapi logikanya gini. Dari Allah, iya pasti. Nggak usah dijawab. Nggak usah tahu. Jadi gini. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak dan halal. Amin. Kita tikar sembayangan, kita kepret-kepret. Tek, 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 tek. Keluar duit gitu. Di bawah tikar sembayangan. Di bawah sejadah. Kan enggak. Gitu. Jadi dari mana kita rezeki? Pikirin jawabannya. Harus masuk akal. Dan langsung logika. Masuk. Jeleng langsung. Dari mana rezeki? Kita dapat duit dari mana? Tulis aja di situ atau jawab. Ikhtiar, ikhtiar. Ada nggak Usaha. orang, ada nggak orang ikhtiar sampai narik-narik becak rezekinya nggak dapat, ada nggak? Ada. Ada, berarti bukan itu. Yang langsung to the point jawabannya saklek, yeah. Kita dapat rezeki dari mana? Kalau jawabnya pusing, pertanyaannya karena simpel. Saya jawab. Kita dapat duit. Ini bukan rezeki yang umum ya, yang kesehatan. Benar-benar duit dulu dah. Kita dapat Kerja. duit. Kita dapat duit dari mana? Kerja salah satunya. Kerja. Ada nggak orang kerja keras tapi nggak ada yang bayar, nggak digaji, ada nggak? Nggak ada namanya kerja pasti ada bayarannya, Ada. Babe. Nyapu jalanan aja situ. Ada nggak yang ngasih duit? Nyapu jalan ada, Babe. Karena orang nyapu jalan tuh ngasih uang ada yang. Siapa yang ngasih? Ada nggak seharian ada nggak ngasih duit? Malah ditangkap karena ngambil jatahnya orang-orang yang baju oranye. Saya belum nemuin sih, Babe. Malah ditangkap. Kenapa? Kenapa ditangkap? Karena jadi keributan. Karena itu adalah jatahnya pasukan oranye. Dia nggak berseragam, main nyapu aja. Udah keras, kuli panggul. Jawabannya sederhana, jangan ribet-ribet. Kita dapat duit dari mana? Dari orang lain. Ribet, nggak usah ribet. Kita dapat duit dari mana ya? Dari orang lain. Kita dikasih duit tuh dari orang lain. Gitu loh, simple, sederhana. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, sama dua ya, dapat duit, dua caranya. Satu dikasih orang, satu nemu di jalanan. Gitu. Atau salah transfer tuh orang. Ya. Jadi,
Dari situ kita punya kesimpulan bahwa ternyata mengundang rezeki ke rumah adalah mengundang orang. Banyak silaturahim. Banyak berguna sama orang. Bertemu orang setiap saat. Mengunjungi orang tiap saat. Menebar kebaikan kepada orang tiap saat. Bersedekah kek dengan senyuman, dengan cara, dengan ucapan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga banyak relasi. Banyak kenalan. Di kampung sambung konek nyambung, konek nyambung, kemanapun kenal, kemanapun nyambung. Jadi Allah membukakannya melalui itu. Ada yang jawab, dari mana kita dapat duit? Dari ATM. ATM kan diisi sama orang. Ya, ikhtiar adalah persyaratan. Ya, persyaratannya ikhtiar. Persyaratannya bekerja, itu persyaratan. Tapi sumbernya adalah orang. Kita bahas hulu ke hilir. Saya bahas hulunya dulu. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Dan ketahuilah kenapa orang itu mau memberikan nama kita. Disitulah campur tangan malaikat, campur tangan Allah yang menggerakkan hatinya. Gitu. Jadi lengkapi semua persyaratan itu. Dari orang, berarti buat baik sama orang. Orang yang masih banyak, berarti mesti silaturahim. Mesti kunjungi orang banyak. Orang ngasih karena kita berusaha, berarti ada ikhtiar dari kita. Ya, ada ikhtiarnya. Harus berikhtiar. Orang ngasih karena hatinya digerakin oleh Allah, berarti minta juga ke Allah. Malaikat akan selalu menjadi pendamping kalau kita istiqomah, berarti kita istiqomah dalam ibadah. Itulah semua sumber rezeki. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat, orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, dan dia istiqomah. Malaikat bisikin kita, nggak usah khawatir, nggak usah ribut, nggak usah gelisah, nggak usah ragu, santai, tenang. Kata malaikat, la takhuf, la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Wabshirlah bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira, gembira dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Mengenai urusan dunia, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kata malaikat. Kami temanmu, kami pelindungmu, kami sahabatmu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ntar dia yang bisikin si A, bisikin si B. Karena itu teman-teman sekalian, doa yang paling baik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan manusia. Jangan pernah minta sama manusia. Mintalah kepada Allah untuk Allah bukakan hati manusia-manusia itu. Jangan mengeluh pada manusia. Mengeluhlah kepada Allah agar Allah buka hati orang-orang yang kita tuju. Agar Allah buka hati orang-orang yang kita harapkan bantuannya. Saya punya saudara, Ustadz. Saudara saya kaya banget, Ustadz. Dia nggak pernah bisa bantu kita, Ustadz. Nggak usah minta sama orang itu. Mintalah pada Allah untuk minta buka hatinya. Saya mau bersilaturahim nih, Ustadz, sama orang kaya. Gimana ya? Silaturahim kepada orang miskin. Nanti yang kaya yang mengundangmu. Jangan terbalik. Silaturahim itu sedekah sama orang-orang yang susah. Tetap Allah kirimkan. Orang-orang yang kaya itu mengirimkan sesuatu kepadamu. Jangan kita langsung directly ke dia. Pakai efek rambol. Karena memang diajarkan begitu kok. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulusa dinuhu. Makasih Bu Darmi. Man tawaddu'a li ghaniyin. Siapa yang merendahkan dirinya pada orang kaya? Ya. Li ghinahu, karena kekayaannya. Faqad dhahaba thulusa dinuhu. Maka sungguh telah hilang, telah pergi sepertiga daripada agamanya. Ya, tuh. Jadi murtad sepertiga tuh. Orang-orang yang kayak gitu murtadnya sepertiga. Jadi teman-teman sekalian, apa ya? Minyak kayu putih. Botol gelembung.
Ini. Oh iya. Ya. Minta kepada Allah saja. Di masjid ada seorang donatur masuk masjid. Pengurus masjid langsung heboh. DKM langsung heboh. Wih, wih, apa kabar? Ini bukan akhlak, itu cari muka. Akhlak itu ketika masjid didatengin sama orang miskin, sama musafir. Ahlan, apa kabar Bapak? Dari mana Bapak? Bapak jangan pulang dulu, makan ya. Makan di sini dulu ya. Yuk makan sama-sama kita. Itu akhlak. Kebalik tuh. Mentang-mentang orang kaya dihormatin sampai kayak gitu-gitu amat. Nggak boleh begitu. Baik teman-teman sekalian, Mas Khalis, mohon dilanjutkan dulu. Saya Nanti ini bisa diputar Beh yang tadi ini mungkin biar bisa dipahami sambil Babe jelasan. Silakan Mas Nandar. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tugas kita sebagai suami kerja sampai capek, sampai benar-benar capek. Kalau nggak capek, berarti nggak maksimum. Kita ikhlas sampai mentok, sampai kita mengeluarkan yang paling kita sayangin. Dah, itu syaratnya. Lalu biarkanlah doa istrimu menembus langit. Sebagai suami, syaratnya itu. Kalau kerjaannya nggak capek, ada yang salah tuh, ada yang kurang berarti. Kalau sampai masih pelit-pelit aja sama orang, ada yang salah, ada yang kurang tuh. Jadi disimpulkan dari semua apa yang saya sampaikan, itulah semua pembuka rezeki. Mulai dari menata kebersihan, mulai dari rapihnya, wanginya, nggak ada najisnya, sucinya. Hati-hati yang punya burung, hati-hati yang punya kucing, jangan sampai dia berak dalam rumah. Ya, dia harus beraknya di luar bagian rumah. Ya, apalagi di kamar, jangan sampai. Ya, dan berhentilah berbantah-bantahan. Ngotot gitu, itu juga penutup rezeki. Coba praktekin. I guarantee you, saya jamin. Apa yang kamu bantu jual, laku. Apa yang kamu usahakan, berhasil. Apa yang di rumah, di kantor, di karir, naik pangkat, insya Allah, jabatan, insya Allah. Karena itulah pembuka pintu rezeki. Teman-teman sekalian, bagi Pak istri yang sebentar lagi suaminya berangkat, ketika dia berangkat, iringi langkah pertama dengan kau ada di tikar sembayangan, di sejadah. Doain dia. Doain dia. Pas dia jalan, doain. Duha. Duha, pas dia jalan, titip sama Allah. Ya Allah, saya nggak bisa jagain suami saya. Ya, tapi saya titip suami saya, ya Allah. Balikin dia dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Dan yang di luar juga pulang buat teng-tengan ngapain? Karena pulang buat teng-tengan itu ada seninya. Gitu. Ya. Every day is birthday. Itu dulu kita pernah syuting Every Day is Birthday itu Om Selo di Tebet Iya, tuh. Bang. Iya betul Coba di Tebet. YouTube-nya dicari tuh Mas Kholis. Every Day Ya, is Birthday. Diputerin tuh. Itu prinsip gitu ya. Every day is birthday. Tiap hari itu ada bawa teng-tengan. Ini bukan omong kosong, saudara. Ini saya praktekin udah lama banget. Dulu syutingnya tahun 2010. Sekarang udah 13 tahun yang lalu syutingnya. 2008 kali ya. 2008 sebelum 2010.
itu saya praktekin gitu loh. Saya pulang tuh bawa teng-tengan. Ya selalu kalau nggak ada apaan tuh kayaknya nggak enak kan ya. Minimal kopi lah, minimal somai lah, minimal apalah. Kadang-kadang kita juga yang makan gitu ya. Kalau nggak ada mampir beli apaan, snack lah gitu ya yang dia suka. Pulang bawa teng-tengan gitu. Nah, hadirin, ada waktu 10 menit untuk dibahas sampai di mana dan update sedikit. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah sahabat-sahabat kami semua, saudara-saudara kami yang di bumi Palestina. Update-nya serangan darat sudah dimulai kemarin. Ya Allah, ya Rabbi. Tank-tank sudah mulai masuk ya. Harapannya adalah mereka datang dan nggak akan pernah kembali lagi karena Gaza telah disiapkan kuburan untuk para para pesakitan dari Zionis Israel yang sudah masuk ya. Sampai-sampai daerah yang selama ini nggak pernah terkena juga terkena. Dia mau metodenya bumi rata lah begitu ya. 385 orang Kristen yang sedang ibadah di gereja kemarin dihantam gerejanya sampai hancur, dan 396 kalau nggak salah, hampir 400 orang di gereja itu mati semua, rata dengan tanah, dengan gereja-gerejanya. Padahal itu gereja tertua di seluruh Gaza ya, dibangun tahun 400 sekian gitu loh. Kalau saya nggak salah tuh 411 itu ituan timbulnya Protestan ya. Kalau 325 timbulnya Katolik ya. Baik, sebentar tadi saya kecepatan membaca satu pertanyaan. Mohon tanya, kalau sudah tidak punya suami bagaimana? Nggak bisa mendoakan langsung untuk suami kerja. Misalkan baik, terima kasih. Ya. Sedikit lagi update-nya, itu yang terjadi. Kita berharap semuanya tentara-tentara sudah masuk juga. Bantuan datang 3 tentara masuk ke Gaza, yaitu Sudan, Suriah, dan Lebanon. Bayangkan itu, Suriah aja masih bisa bantu, ya. Dan mereka insya Allah bergotong royong bekerja sama untuk menghantam Zionis laknatullah. Kita update nanti berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai penutup, saya menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kalau yang belum atau yang tidak bersuami, atau yang sudah tidak bersuami, atau yang belum menikah gitu ya. Ya lakukanlah apa yang Anda bisa tentunya. Ya, dengan berprinsip-prinsip tadi. Ya, jauhi 5: kotor, bau, najis, berantakan, berbantah-bantahan. Deketin yang 5, ya. Bersih, wangi, suci, rapi, dan isinya orang-orang yang saling mendoakan. Itu 5 yang jauh, 5 ambil. 5 yang jauh ini akan dijauhi oleh malaikat, oleh jin dan syaitan. Dan 5 yang dikerjakan ini akan didekati oleh malaikat rahmat, malaikat pembawa rezeki, malaikat Mikail, malaikat yang membawa sakinah, mawaddah warahmah, malaikat yang menumbuhkan kecintaan dan rasa kasih sayang kepada pasangan kita. Hadirin Allah majma'in, silakan lanjutkan Mas Khalis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tuntas sehingga besok kita bisa langsung bahas tentang aplikasinya. Peluang-peluang rumah tangga dalam berupaya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah barakallahu fikum Beh. Mudah-mudahan kita dapat menangkap ya pesan-pesan pagi ini dari Babe Haikal, karena semua rezeki yang Allah turunkan itu tidak tiba-tiba, tapi Allah menurunkan sebuah rezeki dengan sebuah ikhtiar. Wasilah ikhtiar yang kita lakukan, salah satunya ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan kembali kepada rumah kita. Dengan tadi ada 5 tip yang Babe sampaikan ya, dengan membuat rumah menjadi wangi, bersih, rapi gitu kan, kemudian nyaman, kemudian tidak ada berbantah-bantahan, saling mendoakan gitu ya. Dan itulah sebuah prinsip-prinsip yang mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, bisa menerapkannya di rumah kita sendiri, karena ketika rumah itu dengan
tadi yang sudah ditata dengan baik dengan iman dan Islam, maka malaikat akan turun dan mengaminkan doa-doa kita di rumah, dan ketika istri-istri di rumah mendoakan para suaminya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Dan ketika para suami sedang berikhtiar untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan. Dan itu karena berkat dari doa-doa para istri yang ada di rumah. Karena itu sahabatku yang dimuliakan Allah, salah satu doa yang selalu kita panjatkan kemudian diaminkan oleh para malaikat adalah ketika kita berinfak di pagi hari. Dan itulah memang kita harapkan doa para malaikat ya di pagi hari itu, dengan sebagaimana sabda Nabi kita alaihissalam, turun, ada 2 malaikat yang turun, kemudian salah satunya berdoa kepada orang-orang yang berinfak, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allah berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kepada orang yang kikir di pagi hari ini dengan sebuah kebinasaan atau sebuah kesialan. Dan mudah-mudahan doa malaikat ini diaminkan, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan termasuk kita orang-orang di baris yang pertama, yaitu orang-orang yang sudah memanfaatkan pagi hari dengan berinfak. Dan pagi hari dengan infak ini menjadi sebuah kebiasaan yang insya Allah ketika rutin dilakukan, maka disebutkan dalam hadis Nabi lagi, ini termasuk ahabul amal ilallah, yaitu amal yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa di besok hari dengan pembahasan yang sama tentang bagaimana menggunakan rezeki di rumah kita, apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana mengaplikasikannya. Dan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Bapak, mudah-mudahan kita pahami dan kita juga bisa mempraktekannya ya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, sebelum ditutup, barangkali dari pengurus MKI, Dr. Vicky atau Ustaz Selo ada yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, alhamdulillah, Ustaz Kolis, terima kasih. Ini kita kembali bergerak ya. Insya Allah tanggal 4 November akan ada khitanan gratis lagi di rumah khitan keluarga Zidan, dekat rumah Betawi Babe Haikal. Kalau parkir mobil sih di rumah Betawi Babe Haikal ya. Nanti tinggal jalan kaki, deket kok itu ke Zidan, ke rumah khitan keluarga Indonesia. Itu tanggal 4 November, Satgalis, hari Baik, Sabtu. alhamdulillah. Dan itu sekaligus pembukaan ini ya, rumah khitan Zidan itu ya, MKI ya? Iya, betul. Insya Allah itu Dr. Vicky tuh mestinya bisa menjelaskan itu tuh. Ada nggak Silakan Dr. Vicky ini, ada hadir di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kumpul kembali nih. Ajakan buat berkumpul kembali tanggal 4 November. Insya Allah kita akan adakan acara hitanan massal yang kelima ya. Dan ini sedikit berbeda dengan hitanan-hitanan pada yang sudah kita lakukan pada umumnya, karena insya Allah itu akan dilaksanakan di Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia. Jadi insya Allah bertempat di dekat rumah Betawi Babe Haikal, tidak jauh, hanya sekitar di bawah 100 meter ya. Kita tinggal belok ke kanan sedikit itu sudah sampai. Dan insya Allah akan dilaksanakan dengan metode yang baru, yaitu dengan hitan modern. Jadi harapannya yang dihitan itu merasakan hitan-hitan yang modern saat ini dan mereka bisa langsung beraktivitas. Jadi dengan hitanan dengan metode yang modern ini, anak-anak yatim dan duafa merasakan hitan yang modern, yang setelah dihitan dia bisa beraktivitas, tidak mengganggu aktivitas fisik dia masih bisa bersekolah. Dan kita akan coba dengan metode tanpa jahitan ya, gitu, dengan metode yang baru. Pakai klep ya? Insya Allah kita akan pakai klem dan nanti jahitannya menggunakan glue skin ya, glue skin insya Allah. Jadi dengan metode yang terupdate lah. Jadi kita girohnya, semangatnya bahwa yatim dan duafa juga
akan merasakan khitan dengan metode yang modern yang memang sangat sulit untuk bisa dicapai, diraih oleh yatim dan duafa ya. Jadi selama ini kan khitan dengan metode yang konvensional itu dengan counter laser ya. Yaitu penyembuhannya lebih lama dan apabila kita lakukan di saat belum libur sekolah itu akan mengganggu. Ya walaupun kita sudah berkaca di acara-acara khitan massal sebelumnya bahwa walaupun itu adalah belum libur sekolah, itu animo dari masyarakat itu untuk mengikuti khitan massal itu sangat besar. Bahkan terakhir yang di BST ya Ustaz Holis ya, itu berlebih dari kuota. Yaitu harapan mengapa Majelis Keluarga Indonesia fokus pada khitan karena memang banyak orang yang mau dibantu untuk berkhitan ya. Nih. Dan ke depan khitan di Rumah Zidan MKI ini memang tidak hanya bisa dilakukan, bisa didapatkan di tiap pekan ya, akhir pekan ya Dok ya. Nah, ya, insya Allah kita akan membangun sistem seperti itu, bagaimana Majelis Keluarga Indonesia bisa mensupport bahwa tiap pekan khitan gratis bagi yatim dan duafa, sehingga itulah sistem yang kita akan bangun. Yuk kita sama-sama membangun ini. Yang mau coba, nih kalau nggak salah Bunda Yanti nih mau nyumbang kulkas, ada yang mau nyumbang bednya nih, Masya Allah nanti bednya itu dipakai setiap pekan untuk khitan yatim dan duafa. Nah itu ajakan yuk kita gabung. Ya ada yang mau nyumbang karpet kalau nggak salah Bunda Yuriah udah menyumbang karpet. Yuk ada yang mau nyumbang bangkunya boleh juga tuh. Jadi di bangku-bangku itu akan duduk yatim dan duafa yang mau berkhitan gitu. Nah itu ajakan buat semua yang mau berinfak, mewakafkan hartanya, atau ada yang mau mewakafkan AC gitu, yuk silahkan yuk. Karena semua yang dipakai di sana itu nantinya akan dipakai tiap pekan untuk yatim dan duafa. Baik Dok, makasih. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan oleh MKI ini menjadi amal-amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, dan ini semua berkat dari dukungan dari jamaah semuanya ya. Ada yang nyumbang berapapun yang kontribusi yang Bapak-bapak Ibu-ibu berikan kepada MKI dalam bentuk harta yang ini ada mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh yang dijadikan gantinya lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, insya Allah silakan nanti datang ya di 4 November. Itu rumah peninggalan dari Ibunda Babe Haikal ya. Allahu yarhamah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan juga untuk keluarga Babe Haikal dan untuk kita semua yang ikut terlibat dalam menyelenggarakan rumah khitan ini dari kaum duafa dan kaum yatim. Dan insya Allah ini sekali lagi ini menjadi sebuah amal yang mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah terima dan Allah kabulkan semua doa-doa kita menjadi dan sebagai wasilah dari amal soleh kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup ada yang lagi yang disampaikan Ustaz Sela? Apa ya? Oh, wakaf buku masih jalan terus ya Ustadz Kalis ya. Wakaf buku Tadabbur Quran masih jalan terus. Itu sih kalau dari saya sih gitu Ustaz. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita berlomba-lomba tastabiqul khairat ya, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini masih ada ladang amal berupa tadi rumah khitan, ada juga wakaf buku, dan insya Allah juga ada banyak kegiatan lain yang bisa kita kembangkan yang ke depan ya. Mudah-mudahan ini semuanya karena Bapak-bapak Ibu jamaah MKI yang dimuliakan Allah. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haris. Izin Allahumma arhamna bil Qur'an
sepanjang hari. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا